Setelah Timnas Futsal Indonesia berhasil memulangkan Malaysia, secara mengejutkan Timnas Futsal Indonesia berhasil mencukur tuan rumah Thailand guys, dengan skor telak 6-1. Dan ini tentunya membuat Indonesia mendapatkan medali emas SEA Games di tahun 2025 ini. Wow, ini sih keren banget ya. Dan ini sebuah sejarah baru guys, serius. Sejak awal dipertandingkan, cabang olahraga futsal ini selalu Thailand lah juaranya. Nah, di tahun ini, akhirnya, dominasi Thailand runtuh oleh Timnas Futsal Indonesia. Indonesia benar-benar mempermalukan Thailand dengan mengalahkannya dengan skor besar di kandangnya sendiri lagi. Ini benar-benar sangat luar biasa. Ya, walaupun kita tidak bisa mempertahankan gelar juara SEA Games di cabang olahraga sepak bola ya, setidaknya kita bisa merebut emas di cabang olahraga futsal di SEA Games tahun 2025 ini. Sekali lagi, ini sejarah baru men. Gimana enggak? Sejak tahun 2007 sampai 2021, selalu Thailand yang menjadi juara. Nah, akhirnya untuk pertama kalinya dalam sejarah, Indonesia bisa merebut emas dari cabang olahraga futsal. Yakin nih ya, pasti ngamuk itu Federasi Thailand. Bisa-bisanya dikalahkan Indonesia. Masa tuan rumah, terus juga didukung banyak supporter, malah kalah dari Indonesia. Gol kelima dan juga keenam ke gawang Thailand dan membawa tim futsal putra Indonesia unggul 6-1. 5 gol Indonesia. Komentator dari Malaysia ini ya. Sekali lagi kesilapan. Kali ini daripada Longkon Janpon yang dihukum oleh Nur Adrian. Keren banget memang para pemain timnas futsal Indonesia. Sangat pede, pressing tinggi, ada kesempatan langsung Lirit bola ke penjuru gawang. membobol gawang Thailand. Reaksi dari pelatih futsal Indonesia Hector ya. 1. Sekali lagi pemain ini. 6-1 guys. Yansyah udah tenang menolak bola. Lihat ya, gol terakhirnya ya. Sebenarnya mencari Tendangan dari belakang langsung masuk ke gawang Thailand. Mereka tampil fearless Sampai-sampai dalam perlawanan ini. komentator dari Malaysia ini nggak percaya ya bahwasanya Indonesia itu bisa menjebol gawang Thailand sampai 6 kali. Anak-anak buah Hector Soto Vasquez. Mereka tampilkah membenam Myanmar 5-1. Mereka mulai diragui ketika tewas dengan Vietnam tipis 1-0. Luar biasa. Bangkit dengan kemenangan menentang Malaysia 2-1 dan hari ini Masih lebih oke Malaysia ya. Hanya kalah 2-1 saja. Thailand 6-1 men. Thailand. Sekali lagi kesilapan. Oleh karena itu ya, komentator dari Malaysia tadi menyampaikan bahwasanya memang Indonesia ini sejarah baru bisa mengalahkan Thailand di final. Karena sebelum-sebelumnya memang Thailand terus yang juara dari awal perhelatan SEA Games. Lirit bola. Yalah, Timnas Indonesia bantai Raja Futsal Asia lagi. Apa benda ni weh? Tahun lepas Thailand tewas 5-1 kepada Indonesia kat AFF Futsal. Kali ni kalah 6-1 pula. Bukan kaling-kaling sang Garuda ni. Hal sejarah dicipta di mana buat pertama kalinya Timnas Futsal Indonesia dapat piala emas SEA Games. Sejujurnya abang agak terkejut dengan keputusan permainan ini. Kerana semalam bila Malaysia jumpa Indonesia, walaupun kalah 2-1, abang merasa game itu agak rapat dan kita ada peluang untuk comeback. Aku ingat malam ni akan seri atau mungkin Thailand kekal champion kerana sejak 2007 mereka lah juara bertahan. Tapi nampak macam kita sudah ada Raja Futsal Asia yang baru. Kredit perlu diberi kepada Hector Soto yang telah memimpin pasukan futsal Indonesia menang piala AFF tahun lepas dan baru saja merangkul pingat emas SEA Games tadi. Semua ini berbalik kepada FFI yang mempunyai manajemen berpengalaman dan berwibawa membina akar umbi serta liga futsal tempatan. Sampai Timnas Futsal Perempuan Indonesia juga dapat pingat perak ke SEA Games. Memang luar biasa. Mungkin lepas ini PSSI boleh mengkaji kerja FFI. Apa-apa pun, selamat kepada kawan-kawan serta Timnas Futsal Indonesia. Medal is awarded to the team of Indonesia. Indonesia the winner ya. First time They have delivered akhirnya Indonesia bisa juara nih di SEA Games. Dari tahun 2007 sampai sekarang akhirnya Indonesia bisa juara untuk pertama kalinya mengalahkan juara bertahan Thailand ya. Sangat luar biasa sih. Keren bangga lah dengan kalian ya. Perjuangannya sampai ke final dan mengalahkan juara bertahan Thailand. Dan tentunya nggak mudah karena Thailand ini tuan rumah. Dari tekanan para penonton dan lain sebagainya. Kalau bisa menang tipis saja udah
luar biasa, tapi bisa menang 6-1 loh. Ini tentunya sangat mengejutkan lah ya. Ya, Thailand runner up. The favorite is Thailand because they always win SEA Games, and the other 3-4 teams we must try to compete to get the best we can. Well, they have a big advantage in goals, so it's really tough for us because we have really few goals in this tournament. But we just think in the game, don't think in what we get after the game, and it's good experience for us to play in Thailand with full stadium and against them. They are a strong team. Many of them played the World Cup in 2024, so it's a good time to compare our team with the team. Even we will be a little bit more tired because it's our third game in a row, but tournament is tournament and we will have to compete. Ya, untuk teman-teman, saya harap semua yang pasti kita sudah ada punya komitmen. Kita akan berhadapan dengan, untuk menghadapi pertandingan besok, kita akan hadapi face to face di dalam lapangan. Pak, gimana rasanya? Putri perak. Ini sekarang momennya pemain udah beneran. Sama aja, Pak. Sama-sama. Nah, jadi setelah kita menonton semua video tadi, teman-teman, kita bisa melihat bahwasanya media dari Malaysia dan juga beberapa kreator Malaysia kaget. Kok bisa Thailand ini bisa dicukur habis oleh Timnas Futsal Indonesia 6-1? Karena pertandingan sebelumnya melawan Malaysia ini hanya kalah 2-1 saja. Makanya mereka berpikir bahwasanya, Thailand lah nanti yang akan juara. Karena sejak tahun 2007 Thailand memang selalu juara. Apalagi di pertandingan sebelumnya kan nggak kuat-kuat amat ya Timnas Futsal Indonesia. Itu pikir mereka. Tapi ternyata setelah pertandingan melawan Thailand dicukur habis 6-1. Ini tentunya sangat mengejutkan. Media dari Malaysia itu sampai keheranan lah. Dan juga mengagumi Indonesia untuk pertama kalinya menciptakan sejarah bisa mengalahkan Thailand dan juga mendapatkan emas SEA Games di tahun 2025 ini. Dan selain itu, pelatih Hector sendiri juga tidak menyangka ataupun menjagokan Thailand untuk menjadi juara karena memang sejatinya Thailand ini dari ranking dan juga dari pengalaman itu lebih unggul daripada Indonesia. Mereka lebih banyak menang di turnamen SEA Games ini dan juga secara ranking juga mereka bisa mengalahkan Indonesia lah ya. Tapi kembali lagi ya, komitmen dan juga keteguhan dari para pemain Timnas Futsal Indonesia. Semangat mereka, kegigihan mereka, ada peluang mereka menyerang. Dan juga peluang tersebut bisa dikonversikan menjadi gol. Inilah yang membuat Indonesia bisa menang besar terhadap Thailand. Tentunya kita berharap ya, ke depannya untuk Timnas Futsal Indonesia bisa makin berkembang lagi. Kalau bisa masuk ke 10 besar dunia lah ya. Bisa mengungguli Thailand. Dan juga kita bisa bersaing nih dengan negara-negara besar Eropa lainnya dan juga negara Amerika Latin lainnya. Ya setidaknya kita ada yang kita banggakan lah ya. Jangan seperti sepak bola, anggaran besar, tapi nol besar ya. Kita nggak dapat medali, boro-boro dapat medali. Fase grup aja kita sampainya ya. Nah gimana nih tanggapannya teman-teman berkaitan dengan informasi dan juga video ini? Tetap semangat, tetap dukung Indonesia karena Indonesia butuh dukungan kita. Jangan lupa komen diskusi di kolom komentar. See you in the next video. Bye-bye.